Integrasi numerik memiliki 4 metode penyelesaian, yaitu integral Riemann, trapesium, Simpson, dan Gauss quadratur, di mana pada trapesium memiliki dua jenis, yaitu trapesium 1 pias dan trapesium n pias. Kemudian pada Simpson memiliki dua jenis juga, yaitu Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Kemudian pada Gauss quadratur memiliki dua jenis, yaitu Gauss Legendre titik dan Gauss Legendre 3 titik. Integrasi numerik adalah metode untuk menghitung integral dari fungsi-fungsi yang kompleks atau tidak dapat diselesaikan secara analitik. Nah, dalam integrasi terdapat masalah dalam memilih metode yang tepat sesuai dengan sifat fungsi yang akan diintegrasikan. Nah, seperti metode trapezoid, Simpson, atau metode titik tengah. Nah, setiap metode memiliki tingkat akurasi dan efisiensi yang berbeda. Juga terdapat masalah dalam menentukan jumlah titik evaluasi atau partisi yang optimal untuk mencapai keseimbangan antara akurasi dan beban komputasi. Dan semakin banyaknya partisi, biasanya hasilnya semakin akurat, tetapi memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya komputasi. Dan selain itu, terdapat tantangan dalam menangani fungsi-fungsi dengan perilaku yang tidak teratur, seperti singularitas dan diskontinuitas yang dapat menyebabkan hasil integrasi menjadi tidak akurat atau bahkan divergen. Selain itu, numerik round of error juga dapat menjadi masalah, terutama ketika bekerja dengan bilangan sangat besar atau sangat kecil yang mempengaruhi presisi akhir hasil perhitungan. Oleh karena itu, integrasi numerik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik fungsi yang diintegrasikan serta pemilihan dan penerapan metode yang sesuai untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, metode numerik diperlukan dalam pengintegralan karena banyak fungsi yang tidak memiliki solusi integral analitik yang sederhana atau bahkan tidak dapat diintegrasikan secara analitik sama sekali. Dan misalnya dari fungsi kompleks atau data yang tidak kontinu seringkali tidak dapat diselesaikan dengan cara analitik. Dan dalam kasus seperti itu, metode numerik seperti metode trapesium, Simpson, atau kuadratus Gauss digunakan untuk mendekati nilai integral. Namun, penggunaan metode numerik juga memiliki tantangan, seperti kesalahan pembulatan dan kesalahan aproksimasi. Nah, kesalahan pembulatan terjadi karena representasi numerik terbatas pada komputer, dan sedangkan kesalahan aproksimasi timbul dari pendekatan fungsi asli dengan fungsi yang lebih sederhana. Oleh karena itu, penting untuk memilih metode yang sesuai dan memperhatikan tingkat ketelitian serta stabilitas numerik agar hasil yang diperoleh mendekati nilai integral sesungguhnya dengan kesalahan yang seminimal mungkin. Integral tentu secara umum merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx dan sumbu x. Integral tak tentu dinyatakan sebagai integral fx dx sama dengan fx tambah c, di mana c adalah konstanta integrasi, sedangkan integral tentu dinyatakan sebagai integral a sampai b fx dx sama dengan fb dikurang fa. Nah, proses integrasi melibatkan pengintegralan pada bagian-bagian kecil dari suatu fungsi. Nah, pengintegralan numerik adalah metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Dalam deskripsi masalah integral Riemann, ruasan yang dibatasi oleh y sama dengan fx dan sumbu x dibagi menjadi n bagian pada rentang interval AB dengan titik pembagi menjadi x1, x2, x3 sampai dengan xn kurang d1. Sehingga A sama dengan x0 kecil x1 kecil x2 kecil x3 sampai dengan kecil xn kurang 1 kecil xn sama dengan b. Himpunan n bagian ini disebut partisi selang, dinotasikan sebagai P sama dengan himpunan x1, x2, x3 sampai dengan xn. Tidak semua partisi ini memiliki ukuran yang sama. Selang yang paling panjang disebut non-partisi. Nah, panjang setiap bagian berturut-turut dinamakan delta x dengan delta x sama dengan xn dikurang 1. Kemudian hitung LI, yaitu luasan setiap persegi panjang, di mana LI sama dengan fxi delta xi. Nah, jumlah keseluruhan luas ini adalah jumlah dari LI yang dituliskan sebagai L sama dengan L0 tambah L1 tambah L2 sampai dengan Ln yang setara dengan
fx0 delta x0 ditambah fx1 delta x1 ditambah fx2 delta x2 ditambah sampai dengan fxn delta xn, atau secara umum dapat dituliskan sebagai sigma I sama dengan 0 sampai n fxi delta xi. Ketika p menuju 0, jumlah ini dilimitkan menjadi limit sigma I sama dengan 0 sampai n fxi delta xi p menuju 0. Jika delta 0 sama dengan delta 1 sama dengan delta 2 sama dengan sampai dengan delta n sama dengan h, maka diperoleh h dikali sigma I sama dengan 0 sampai n fxi sama dengan integral a sampai b fx dx. Nah, metode jumlah Riemann digunakan untuk menghampiri luas di bawah suatu kurva dengan membagi daerah tersebut menjadi sejumlah persegi panjang. Dan ada 3 jenis utama dari jumlah Riemann, yaitu kanan, kiri, dan tengah. Nah, masing-masing jumlah menentukan cara memilih tinggi persegi panjang untuk menghitung luas hampiran. Algoritma metode integral Riemann outputnya yaitu A, B, Fx, dan jumlah segmennya. Kemudian outputnya adalah hasil integrasi. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu pertama kita definisikan fungsi Fx, kemudian kita tentukan batas bawah dan batas atas integrasi, kemudian kita hitung hanya dengan cara B dikurang A per N. Kemudian kita hitung luasnya menggunakan rumus integral Riemann, yaitu L sama dengan H dikali sigma I sama dengan 0 sampai N fxi. Nah, contoh cari luas wilayah daerah di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 2 yang dibatasi x0, x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 2. Penyelesaiannya yaitu dari rumus untuk mencari luas wilayah daerah di bawah kurva, yaitu integral, kita substitusi nilai yang kita ketahui ke dalam integral tersebut. Kemudian kita integralkan dan hasil akhir yang diperoleh adalah 20/3. Contoh yang pertama yaitu diketahui penjumlahan Riemann kanan, estimasi luas di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 pada rentang nilai antara x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 menggunakan 4 persegi panjang. Nah, pertama yang diketahui adalah fx, batas atas dan batas bawahnya, dan nilai hanya. Kemudian ditanyakan adalah luas pendekatan Riemann kanan. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus luas area, yaitu L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah dengan L4. Dan luasnya yaitu sigma K sama dengan 1 sampai H, dimana H dikali F XK. Dan didapat jumlah luasnya itu 7,75 dan luas area keseluruhannya yaitu 7,75. Sekarang kita masuk pada MATLAB. Dan di sini ada clear dan CLC yang berfungsi untuk menghapus data, dan kemudian A adalah memasukkan nilai batas integral bawah. Kemudian B adalah memasukkan nilai batas atas integral, dan N adalah memasukkan jumlah iterasi. Kemudian H adalah untuk menghitung lebar setiap interval dengan membagi rentan integral dengan jumlah iterasi. Kemudian X adalah membuat vektor yang berisi titik-titik dari A hingga B sebanyak n plus 1 titik. Kemudian F adalah untuk mendefinisikan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 pada titik-titik X. Dan I adalah menghitung luas integral menggunakan metode Riemann kanan, dan AX1 adalah mendefinisikan titik-titik X1 untuk batang grafik Riemann, dan F1 adalah mendefinisikan fungsi f x1 plus h untuk batang grafik Riemann, dan G adalah menampilkan grafik batang dengan metode histogram kumulatif. Kemudian X2 adalah membuat vektor X2 dengan 150 titik dari A hingga B untuk memperluas grafik fungsi. Dan F2 adalah mendefinisikan fungsi fx2 sama dengan x kuadrat tambah 2 pada titik-titik X2. Dan plot adalah untuk menampilkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Kemudian X6 yaitu untuk menyesuaikan sumbu grafik agar pas dengan data. Kemudian kita run, maka setelah itu akan command window akan menunjukkan nilai batas. Kita akan disuruh untuk memasukkan nilai batas bawah yaitu 0 dan batas atas yaitu 2 dan jumlah iterasi adalah 4. Setelah itu akan muncul sama dengan 7.7500 dan berikut adalah histogram dari Riemann kanan.
Contoh yang kedua yaitu dengan penjumlahan Riemann kiri estimasi luas di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 2 dengan rentang nilai antara x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 menggunakan 4 persegi panjang. Nah, sama juga dengan untuk Riemann kanan diketahui fx dan batas atas dan batas bawahnya dan nilai hanya. Kemudian ditanyakan adalah luas pendekatan Riemann kiri. Dengan menggunakan rumus yang sama didapat jumlah luas yaitu 5,75 dan luas area keseluruhan adalah 5,75. Sekarang kita masuk pada simulasi MATLAB-nya. Untuk penjelasan dari skripnya itu sama dengan metode Riemann kanan. Nah, setelah kita run, maka nilai batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 2, dan jumlah iterasinya adalah 4. Kemudian akan muncul nilai I sama dengan 5.7500. Berikut adalah histogram Riemann kiri. Contoh yang ketiga yaitu dengan penjumlahan Riemann kanan dengan soal yang sama dengan Riemann kiri dan Riemann kanan, maka yang ditanyakan adalah luas pendekatan Riemann tengah. Untuk penyelesaiannya juga sama dan jumlah luas yang diperoleh adalah 6,62 dan luas area keseluruhan adalah 6,625. Nah, sekarang kita masuk pada simulasi MATLAB. Untuk skripnya sama dengan metode Riemann kiri dan Riemann kanan, hanya saja ada tambahan pada untuk menampilkan grafik fungsi dan grafik tambahan. Yang menjadi perbedaan utama ketiga Riemann tersebut adalah Riemann kanan menggunakan nilai fungsi di titik kanan setiap interval dan Riemann kiri menggunakan nilai fungsi di titik kiri setiap interval, dan pada Riemann tengah menggunakan nilai fungsi di titik tengah setiap interval. Nah, karena perbedaan titik pengukuran, hasil integral dari ketiga metode ini bisa berbeda, terutama jika fungsi yang diintegrasikan tidak konstan. Nah, ketiga metode menggambarkan batang-batang integral pada titik-titik yang berbeda yang sesuai dengan metode masing-masing. Setelah kita run, maka akan ada muncul hasil integrasi titik tengah yaitu 6,625. Berikut adalah histogram dari Riemann tengah. Metode trapezoid adalah salah satu teknik numerik yang digunakan untuk menghampiri luasan di bawah kurva suatu fungsi. Nah, konsep dasar metode ini adalah dengan membagi interval yang ingin diintegrasi menjadi beberapa subinterval yang lebih kecil dan kemudian menghampiri luasan di bawah kurva pada setiap subinterval tersebut dengan trapesium. Dan setiap trapesium dibentuk dengan menarik garis lurus dari titik awal subinterval ke titik akhir subinterval, serta menggunakan tinggi yang merupakan nilai fungsi pada titik-titik tersebut. Luasan dari setiap trapesium dihitung dengan rumus A sama dengan 1/2 dikali B dikurang A dikali FA ditambah FB, di mana A dan B adalah batas bawah dan batas atas dari subinterval, dan FA dan FB adalah nilai fungsi pada titik-titik tersebut. Kemudian semua luasan trapesium yang diperoleh dari subinterval dijumlahkan untuk mendapatkan perkiraan luasan total di bawah kurva. Semakin banyak subinterval yang digunakan, semakin akurat hasil perkiraan, dan karena bentuk trapesium akan semakin mendekati bentuk asli kurva, metode trapezoid ini sederhana namun efektif dan sering digunakan dalam praktek untuk menghampiri nilai integral dan dari fungsi yang tidak mudah diintegrasikan secara analitik. Kaidah trapesium satu bias merupakan metode pendekatan integral numerik dengan persamaan polinomial orde 1. Nah, dalam metode ini kurva lengkung dari fungsi fx digantikan oleh garis lurus seperti gambar 1, dan luasan bidang di bawah fungsi fx antara nilai x sama dengan a dan x sama dengan b. Pendekatan dilakukan dengan satu bias berdasarkan rumus trigonometri. Nah, untuk mengurangi kesalahan yang terjadi pada gambar 1, maka kurva lengkung didekati oleh sejumlah garis lurus sehingga terbentuk banyak bias seperti pada gambar 2. Nah, pada gambar 2 panjang bias adalah sama yaitu delta x. Nah, apabila terdapat n bias berarti panjang masing-masing bias adalah delta x sama dengan b dikurang a per n, di mana batas-batas bias diberi notasi x0 sama dengan a, x1, x2 sampai dengan xn sama dengan b. Kemudian algoritma metode trapesium, inputnya adalah A, B, Fx, dan jumlah segmen. Kemudian outputnya adalah hasil integrasi. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu adalah pertama mendefinisikan fungsi Fx, kemudian yang kedua adalah menentukan batas atas dan batas bawah batas atas integrasi, kemudian yang ketiga adalah menentukan jumlah pembagi n.
Kemudian yang selanjutnya adalah kita hitung nilai H-nya, yaitu B dikurang A per N. Kemudian kita hitung luasnya, yaitu dengan rumus L sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikurang 1 F1 tambah Fn. Nah, contoh kaidah trapesium NPS pertama yaitu kita soalnya itu hitung integral 0 sampai 1 3x kuadrat dx menggunakan metode trapesium selang H sama dengan 0,1. Penjelasannya itu pertama diketahui nilai 1x dan 1fx. Kemudian dengan menggunakan rumus yang telah diketahui maka akan didapat hasil akhir yaitu 1,005. Apabila kita menyelesaikan dengan menggunakan metode analitik maka hasil yang didapat adalah 1 dengan ada galat yaitu 0,005. Sekarang kita masuk pada simulasi MATLAB di mana skripnya yaitu clear dan CLC adalah untuk menghapus semua variabel dari workspace dan membersihkan pada jendela Windows. Kemudian A adalah A, B, dan N adalah memasukkan nilai batas atas A, batas bawah B, dan jumlah iterasi adalah N. Kemudian H adalah lebar setiap interval dan X-nya adalah vektor yang berisi titik-titik dari A ke B dan dengan N plus 1 titik. Kemudian F adalah fungsi yang akan diintegralkan, dalam hal ini F sama dengan 3x kuadrat, dan I adalah hasil integral dengan metode titik tengah. Dan I2 adalah hasil integral menggunakan fungsi bawaan MATLAB yaitu traps yang menghitung integral menggunakan aturan trapesium. Kemudian G adalah menampilkan grafik batang atau bar chart untuk fungsi F, dan face color diatur menjadi non agar batang tidak berwarna, hanya tepinya saja berwarna merah, yaitu edge color. X1 adalah vektor yang lebih halus untuk menampilkan kurva fungsi. F1 adalah nilai fungsi pada X1 dan plot digunakan untuk menampilkan dua grafik batang X dan F berwarna merah dan kurva halus X1 dan F1 berwarna biru. Kemudian grid on menambahkan grid pada grafik, dan X label Y label yaitu memberikan label pada semua XY, dan diffs yaitu menampilkan hasil integrasi I di command window, dan title yaitu memberikan judul pada grafik. Setelah di run maka akan muncul hasil titik tengah yaitu 1,005. Kemudian berikut adalah grafik dari penyelesaiannya. Metode Simpson adalah teknik numerik yang digunakan untuk menghampiri luas di bawah suatu kurva dengan menggunakan polinomial untuk mengaproksimasi fungsi yang akan diintegrasikan. Dan terdapat dua varian umum dari Simpson, yaitu metode Simpson sepertiga dan metode Simpson 3/8. Nah, kedua metode ini didasarkan pada ide membagi interval integrasi menjadi sub-interval yang lebih kecil dengan menggunakan polinomial kuadrat, yaitu Simpson sepertiga atau kubik, yaitu Simpson 3/8 untuk menghampiri fungsi di setiap subinterval. Untuk metode Simpson sepertiga yaitu untuk menghampiri luas di bawah kurva dengan membagi interval integrasi menjadi sejumlah genap subinterval yang sama panjangnya yaitu 1, 2, 1. Nah, setiap dua subinterval digunakan untuk membentuk sebuah polinomial kuadrat yang mengaproksimasi fungsi. Misalnya kita ingin menghitung integral tentu dari fx dari a hingga b dan kita ingin membagi interval tersebut menjadi n subinterval sehingga lebar setiap subinterval adalah delta x sama dengan b dikurang a per n. Maka didapat rumus Simpson sepertiga yaitu seperti yang tertera pada PPT. Algoritma metode Simpson sepertiga yaitu inputnya A, B, Fx, dan jumlah segmen. Kemudian outputnya adalah hasil integrasi. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita lihat batas integral pada soal untuk menentukan batas atas dan batas bawahnya. Kemudian kita hitung lebar segmen dengan rumus H sama dengan B dikurang A per N. Kemudian kita cari luas metode Simpson sepertiga dengan NPS menggunakan rumus yang telah diketahui. Kemudian yang keempat adalah hitung hasil akhir penjumlahannya.
Contoh yaitu hitung integral dari 0 sampai 1 3x kuadrat dx menggunakan metode Simpson sepertiga dengan selang h sama dengan delta x sama dengan 0,1. Untuk penyelesaiannya yaitu pertama diketahui suatu nilai fungsi x dan fx. Kemudian dari rumus penyelesaian Simpson sepertiga kita substitusi semua nilai yang diketahui. Kemudian akan didapat hasil akhir dari Simpson sepertiga yaitu 1. Sedangkan metode Simpson 3/8 di sisi lain menggunakan polinomial kubik untuk menghampiri fungsi di setiap 3 subinterval, yaitu 1, 3, 3, 1. Nah, metode ini cocok ketika jumlah subinterval adalah kelipatan 3 untuk menghitung integral tentu dari fx dari a hingga b dengan interval yang dibagi menjadi n subinterval. Lebar setiap subinterval adalah delta x sama dengan b dikurang a per n. Maka rumus Simpson 3/8 adalah seperti yang terlihat pada PPT. Nah, metode ini lebih kompleks dibandingkan metode Simpson sepertiga, tetapi dapat memberikan hasil yang lebih akurat dalam beberapa kasus. Nah, kedua metode ini sangat efektif untuk menghampiri integral karena mereka mempertimbangkan nilai fungsi di banyak titik dalam interval integrasi yang mengurangi kesalahan aproksimasi. Nah, metode Simpson sepertiga sering lebih sederhana untuk diterapkan karena hanya memerlukan jumlah subinterval genap. Dan sedangkan metode Simpson 3/8 lebih fleksibel tetapi memerlukan jumlah subinterval yang merupakan kelipatan 3. Dan dengan menggunakan metode Simpson, kita dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode jumlah Riemann karena polinomial yang digunakan dalam metode Simpson memberikan aproksimasi yang lebih baik terhadap fungsi yang diintegrasikan. Untuk algoritma dari Simpson 3/8 sama dengan algoritma Simpson sepertiga. Yang membedakannya adalah rumus mencari luas metodenya. Nah, contoh yaitu hitung integral 0 sampai 3 3x kuadrat dx dengan menggunakan Simpson 3/8 dengan selang h sama dengan delta x sama dengan 0,2. Untuk penyelesaiannya, pertama diketahui nilai x dan fx-nya. Kemudian dengan menggunakan rumus mencari luas Simpson 3/8, setelah itu kita substitusi nilai f dan fx yang diketahui, maka akan didapat nilai luas dari Simpson 3/8 yaitu 27.